Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alwahidian, saya Amiwa dan kali ini saya akan menemani rekan-rekan Alwahidian semuanya untuk physical distancing di rumah aja nih. Nah, tentunya saya nggak sendiri, saya bersama beberapa rekan Alwahidians juga yang dari angkatan yang berbeda. Nah, kita langsung sapa aja ya. Ini ada Kang Lutfi. Hai Kang Lutfi. Hai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Kemudian ada Kang Dani. Halo, assalamualaikum semuanya. Dan kemudian terakhir ada Kang Taufik. Hai semuanya. Nah, Mas. Alhamdulillah udah tobat. Nah, untuk akang-akang nih, kira-kira pertanyaan pertama adalah akang-akang nih dari Alwahidians berapa sih? Alhamdulillah saya dari angkatan 8. Untuk angkatan 8 mungkin tahun lulusnya tahun 2010 ya, baru 1 tahun ke belakang lah. Bisa. Baru aja lulus. Kemudian untuk Kang Dani nih. Saya angkatan 9, lulusnya tahun 2011. Jadi beda setahun sama Oh, jadi kakak kelas ya ini? Iya. Paling muda saya di sini. Alhamdulillah. Aku. Dan untuk Kang Taufik. Saya angkatan 13. Jadi keluar awal itu tahun 2015. Oh, 2015. Keluar apa lulus? Lulus. Lulus. Alhamdulillah lulus ya. Kok loading ya? Lanjut. Tapi yang jelas pakai UN kan? Iya, pakai UN, nggak pakai corona saya. Gak pakai giveaway. Saya dong. Kasian banget ya Anda. Oke, Kang, selama di Al-Wahid pastinya banyak nih kenangan yang benar-benar nggak bisa dilupain ya. Banyak yang terkenang. Nah, pertanyaan pertama untuk akang-akang adalah apa sih perbedaan Al-Wahid dulu versi sekarang yang benar-benar akang-akang lihat nih? Dari siapa dulu nih? Dari Kang Dani ya? Oke. Siap. Gimana Kang? Perbedaan Al-Wahid dahulu versus sekarang. Kalau Al-Wahid yang dulu mungkin secara fisik itu lebih kecil ya. Jadi masih kecil, berapa ruangan gitu kan. Kelasnya dikit, muridnya juga dikit. Zaman saya jadi kalau apa itu cukup di sini di halaman depan. Kalau yang sekarang sekolahnya sudah lumayan besar, fasilitasnya juga sudah banyak, kelasnya sudah banyak, tertunjang banget. Muridnya juga sudah banyak gitu. Secara fisik mungkin yang bisa dilihat. Terus apalagi ya? Makin kesini makin enak sih. Maksudnya kalau anak sekarang mungkin semakin bagus fasilitas gitu, jadi semakin gampang. Makin nyaman lah ya. Makin nyaman, iya. Kalau untuk Kang Taufik sendiri gimana? Perbedaan dulu sama sekarang sih lebih ke jumlah murid sih kalau saya sebenarnya. Pas angkatan saya masih kelas 10, itu cuma ada 31 angkatan yang di atas saya, sama nggak lebih dari 35 angkatan yang atasnya lagi sama juga. Jadi awal itu gak nyampe 100. Oh, nggak nyampe 100. Satu angkatan nggak nyampe 100. Bahkan 3 angkatan aja nggak nyampe 100. Iya, 100 ya lebih. 100, 3 angkatan itu nggak nyampe. Jadi di situ cukup buat olahraga, cukup apel, buat upacara cukup. Berarti untuk kayak mungkin kayak pora kayak gitu. Iya, pasti di sini. Dan cukup. Oke. Alhamdulillah. Kalau untuk Kang Lutfi nih? Kalau perbedaannya sama kayak teman-teman barusan dibilang, Kang Dani, Kang Taufik. Mungkin angkatan dulu lebih ke menyatu dengan alamnya sangat terasa ya dulu. Dulu kalau misalnya Alwahidian yang belum tahu, sekarang yang kalian lihat di lapangan bawah, sekarang ada lapangan bawah itu adalah kebun gitu ya. Dulu angkatan kebon gitu kalau misalnya kata orang Sundanya. Dulu angkatan cadul atau angkatan dahulu kala itu ada suatu pohon yang suka kita petik manfaatnya gitu, buah-buahnya kayak pohon gedang gitu ya, pohon arbe. Itu dengan gitu ya. izin atau
Ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita ambil gitu ya. Berarti bismillah ya. Diam. Dan kita tahu itu kebun sekolah gitu, mungkin kita izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah gitu ya, bismillah. Saya izin apa Maman. Dan kita menikmati sama-sama di kelas, gitu merujak dan beli. Pulang-pulang ketusuk duri ya, Bang. Kayaknya hampir semua angkatan. Menikmati pepaya gitu ya. Pulang ketusuk duri. Menikmati pepaya itu katanya. Pernah enggak? Pepaya itu. Loh kan ikut kan saya malingnya. Bukan maling, minjam. Iya minjam. Enggak, tapi sih dibayar. Kalau Uang ngerujak SPP. pepaya gitu. pernah sih ngerujak pepaya. Dan dulu juga ada hal yang unik kalau misalnya angkatan kami, angkatan 8, mungkin angkatan lain juga. Kalau itu ada suatu momen malam-malam suka ngeliwat sama anak-anak asrama gitu ya. Ya kita juga nyari ikan gitu kan dari orang sini gitu ya, dengan penuh susah payah gitu ya, dan menikmati suasana malam tersebut sangat berkesan bagi kami gitu, sangat indah. Mungkin salah satu kenangan yang tidak akan kita lupakan juga kebersamaannya di Al-Wahid. Itu ikannya dari mana? Ya pinjam, minta gitu kan, Minta belum bilang. Udah. Enggak lah ya. Kan diam-diam bismillah aja. Bismillah aja. Dan untuk Pinjam angkatan minum sekarang semua mungkin ya, angkatan sekarang fasilitas bener juga ya, fasilitas. Bahwa komputer sekarang udah bagus, menunjang gitu ya, dengan fasilitas yang menunjang tersebut. Mudah-mudahan angkatan sekarang lebih baik dari angkatan-angkatan sebelumnya. Amin. Oke. Selanjutnya tadi kan udah perbedaan nih, kita udah ngebahas perbedaan ya, Al-Wahid dulu tuh seperti apa dan sekarang dia seperti apa. Nah, kemudian apakah ada hal yang benar-benar berkesan nggak sih? Kayak Kerendam. jujur aku 3 tahun di sini Refreshing. belum pernah kerendam. Asli. Aduh, kamu sebelum pulang harus keren dulu. Tapi temennya udah nggak ada. Awal itu ceritanya dengan Aku random. akan cari teman. Asli. Serius? Hah? Belum. Emang yang mana sih random? Emang di mana? Halo. Oke, nanti aja ya. Selanjutnya itu apa siapa ya? Teku. Apa Bapak Ustadz ya? Oke, selanjutnya nih ke Kang Lutfi nih. Kang, apa yang benar-benar mengharukan? Mungkin semua masa-masa saat kita sekolah di SMA, khususnya SMA plus Al-Wahid, susah untuk kita lupakan. Setiap yang paling saya buat terharu itu dari sebuah pertemuan. Kita kan di Al-Wahid sebuah pertemuan dipertemukan dari berbagai juru dunia gitu ya, juru Indonesia. Mungkin yang buat saya terharu itu adalah sebuah perpisahan. Selama 3 tahun kita disatukan dalam suatu wadah, dan selama 3 tahun harus diakhiri dengan sebuah perpisahan. Mungkin itu yang kangen gitu, sampai sekarang kita bergabung kumpul sama-sama sama teman-teman satu angkatan. Mungkin kalau bisa dibilang mah susah senang gitu ya selama di Al-Wahid ya, kita bisa ngerasakan, karena untuk angkatan kami juga kebersamaan itu sangat benar-benar kental. Mungkin sama teman-teman alumni juga kebersamaan di Al-Wahid ini wah luar biasa gitu ya, apalagi angkatan kami gitu, angkatan 8. Hai angkatan 8. Hai juga. Hai juga. Hai Kemudian angkatan 8 yang tidak hai gitu ya. Kang Dani nih, apa sih momen yang benar-benar berkesan atau terharu atau apa? Momen berkesan banyak sih. Sama teman Anak kelas, sama baik. teman seangkatan ya. Dulu aku anak baik-baik. Anak baik-baik tapi pernah nakal juga. Hal yang berkesan secara garis besar sama, kita pernah ngelibut bareng gitu. Terus bikin acara bareng gitu, kayak acara
angkatan kayak atau acara pramuka, acara OSIS itu kan yang ngejailin ada kelas kayak gitu. Seru sih itu. Seru kan? Seru. Jadi mungkin banyak yang ngecengin atau ngejailin di kelas. Dua-duanya sih. Awalnya Iya. ngejailin. Mungkin ada rasa-rasa tertinggal. Momen itu sih yang berkesan. Tapi kalau yang mengharukan mungkin pas di akhir sih, di perpisahan baru. Oke, terasa. perpisahan. Oke, siap. Jadi kita yang kalau pas sekolah itu kayak biasa-biasa aja, tapi pas masuk ke momen perpisahan, Baik, perpisahan. itu kayak kita gimana ya? Mungkin kamu juga ngerasain. Iya, Baru sebulan aja berpisah kita pengen reuni gitu. Tapi kan kamu dipisahin sama corona ya. Giveaway. Tolong jangan ikut saya ya. Oke, ini ada satu pertanyaan. Ini ciri khas Al-Wahid sih. Maksudnya kayak aneh kalau misalnya anak Al-Wahid ini nggak kena kayak gini. Jadi pernah nggak sih dapat teguran Fardah? Siapa ya? Kang Dani. Aku alhamdulillah nggak pernah kedetek sama kesiswaan sama BK. Siapa kesiswaannya? Dulu kesiswaannya Pak Luki ya, kita ya. Pak Luki. BK-nya siapa? BK Bu Habsah. Jadi aku sebenarnya Halo Bu Habsah. Pak Luki ini sebenarnya aduh ada yang ditutupin. Mohon maaf ini Pak Kepala Sekolah. Jadi saya pas kelas 10 pernah Pak Kepala Sekolah untuk saat ini ya? Iya. Pernah kelas 10 satu kali. Kelas 11 itu dapat murid baru gitu. Mantap. Jadi ngecengin adik kelas nih. Oke. Tapi nggak lama sih, cuma berapa bulan abis itu Abis apa itu namanya kandas pospon. ya? Gak kandas sih pospon cuma Oh. karena Kebrik dulu. iya karena itu oke. mikir ke aturan sekolah gitu. Luar biasa. Kalau misalnya Kang Taufik nih? Woi, mantan sih banyak. Waduh, Banyak yang ditolak. Kayak ditolak aja. jadi sad boy. Gimana nih Kang? Tapi gak pernah kedetek. Oh, Udah oke. teboga kabogo. Serius? Sama ya. Samalah. Sama. Tapi belum pernah sebelum pernah. Tapi kalau aku cuma 2, kamu banyak. Apa ya? Bedanya itu sih mungkin. 2 kali, kamu banyak berkali-kali. Iya, gitu. berkali-kali. Aduh, jadi ini termasuk bad boy Al-Wahid lah ya. Bukan lah. Kalau Saya kamu itu pria yang paling beruntung. Oke. Kalau saya ya jelas sekali tidak lah. Tidak pernah kepanggil tulis SP gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ngejar gitu banyak. Ngejar? Iya, ada ucing-ucingan gitu ya, ucing-ucingan. Kalau masa-masa Al-Wahid ya, Fardah di Al-Wahid ya udah terkenal ya. Al-Wahid untuk Fardahnya sangat kuat dan itu yang membedakan sekolah kita dengan sekolah-sekolah yang lain. Tapi untuk yang mau kesini jangan benar-benar wah Al-Wahid mah Fardahnya ketat. Tapi yang namanya manusia ya wajar untuk suka ke lain jenis, lawan jenis itu yang sangat wajar. Tapi yang tidak wajar itu adalah hal yang berlebihannya gitu. Hanya sekedar suka mah wajar karena kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk berpasang-pasangan. Tapi untuk momen yang pasnya ya mudah-mudahan setelah lulus dari Al-Wahid silakan gitu. Banyak juga Al-Wahidian yang berjodoh gitu. Karena banyak juga nih yang udah lulus dari Al-Wahid tapi belum menemukan ini ya. Iya, banyak juga yang lulus dari Jawabannya Al-Wahid gitu kan. yang belum berpasangan seperti teman-teman saya yang kayak gini nih. Termasuk. Iya. Oke, Kang. Punya nggak sih pengalaman yang benar-benar memalukan mungkin apakah terciduk ngebolos atau terciduk sedang lagi ngapain atau lagi apa gitu, pernah nggak sih Kang? Ya dulu saya pernah waktu kelasnya saya lupa antara kelas 11 atau kelas 3. Dulu mah kan kelas 1 2 3 belum kayak sekarang 9 8 gitu nya. Kelas 2 dulu saya nongkrong tuh kalau tahu mah spot atau tempat yang paling favorit anak kalau itu ya dari zaman dulu di WC gitu ya mungkin ya. Dari WC dulu Pak Kepala Sekolahnya Pak Sapaat, beliau lagi nongkrong gitu, kita lagi nongkrong di WC ya dipanggil sama beliau ke kantor, kenapa katanya nongkrong di WC dengan 1000 alasan kita menjawab gitu ya. Dan makanya kalau dan misalnya, percaya? Ya bukan saya yang jawabnya. Oh, okay. Dan memang gitu kan. terus gitu. Ya mungkin bukan memalukan mungkin hal-hal yang seperti itu. Iya. Kayak bolos kalau saya pribadi belum pernah bolos.
Kalau terus dipanggil sama guru pernah. Dulu waktu kelas 3 pada zaman TO, dulu mah TO ya sebelum ujian, sebelum UN ada TO tryout. Kita satu angkatan laki-laki semua pergi ke Pamengpeuk sebelum mau TO. Besoknya mau TO, kita hari malam minggunya pergi ke Pamengpeuk. Dulu itu nyewa kolbak ke Mang Kosim. Kasus apa? Enggak, dulu karena naik kolbak ke Mang Kosim, ongkos dulu itu satu orang 12.000 kalau nggak salah. Dulu naik kolbak kayak kalau misalnya di sini di entep gitunya, di naik kolbak diam berdempet-dempet beberapa orang itu anak-anak angkatan kami datang. Tapi enjoy karena pertama gak punya uang juga, kalau misalnya sama teman-teman ya enak-enak aja walaupun perut kosong gitu kan. Perut kosong punya uang, balik-balik ke Al-Wahid, besoknya ya kita dipanggil dengan hadiah gitu ya. Gitu lah. Giveaway. Saya dong. Giveaway corona. Gimana nih Kang Dani? Apa? Hal yang memalukan, yang benar-benar mungkin keciduk kah atau apa? Gak pernah sih, tapi yang paling memalukan buat aku, buat saya gitu ya. Kan kelas IPA nih, kelas IPA cowoknya cuma berenam. Dan dari 6 itu ya, cowok yang 6 itu rata-rata itu nggak suka olahraga. Oke. Nah, saya dan 3 teman saya. Ya, jadi saya sama 2 teman saya yang lain. Yang 3 itu mungkin suka gitu. Nah, hal yang sering kali memalukan adalah siapa nih temennya? Boleh disebutkan saya nggak? sebutin Basil sama Isan. Pacri. Basil sama Isan, Pacri adik kelas. Oh, adik kelas. Nah, jadi yang sering kali memalukan adalah ketika momen kita olahraga gitu, olahraga poli gitu kan, terus diliatin sama adik kelas apa kakak kelas. Aku ngalamin juga sih olahraga diliatin. Iya, jadi kita kayak yang dikasih umpan bola gitu, bukannya ditanggep. Wow, ini karena emang sih aku juga merasain rata-rata anak IPA tuh lemah banget sih di olahraga. Itu akan main bola keranjang kayaknya. Iya, nggak tahu pokoknya. Mata keranjang. Pokoknya yang malu-maluin sih biasanya pas porak atau pas jam olahraga, terus diliatin banyak orang gitu. Ketahuan banget kalau kita itu bodohnya gitu kan. Lebih ke cupu, letoy gitu. Bukan bodoh, gak bisa. Itu sih yang malu-maluin ya. Kalau Kang Taufik nih, apa sih hal yang memalukan? Hal yang paling memalukan itu pas kelas 10. Jadi di kelas itu ada jaket. Jadi setiap teman-teman tuh bawa jaket, satu orang tuh satu. Tuh, bodohnya saya, si jaketnya itu dipakai semuanya. Loh, jadi kan tebal kan? Iya. Nah, dan bodohnya anak-anak teman-teman saya pada nunjukin saya semua. Ya ampun, terus jadi gimana dong? Jadi yang palanya Pak Luki ke atas, dikumpulin semuanya, dimarahin semua. Dan terciduk. Oke. Oke. Selanjutnya ini ada satu pertanyaan lagi nih. Nah, kenapa sih kita harus milih Al-Wahid? Kenapa? Kenapa sih harus milih Al-Wahid? Ada Bioni. Halo Bioni, ini teman-teman Al-Wahid semuanya mungkin masih ada yang ingat sama Bioni. Bioni, saya halo dulu Bioni. Halo. Aduh, mungkin Bioninya lagi ini ya. Mungkin untuk angkatan 13 ke sini sama Bioni sangat familiar sekali gitu ya, sangat terkenal Bioni. Untuk angkatan kami banyak mungkin, yang kangen mungkin sama Bioni. Bioni kan ya tuh. Ini banyak kakak-kakak Alwidian. Oke. Kakak Wani. Ini ya, kenapa sih kita harus memilih Al-Wahid, Kang? Kalau untuk teman-teman atau adik-adik kita yang akan masuk ke Al-Wahid, ini pertanyaan yang sangat tepat gitu. Tapi untuk kita mah udah lulus karena kita udah di Al-Wahid, udah memilih Al-Wahid. Untuk adik-adik yang mau masuk atau belum menentukan pilihan SMA-nya lanjut kemana, kami hanya bisa menyarankan pilihlah sesuatu itu berdasarkan dengan hati, karena hati itu gak pernah bohong. Tapi kalau kami sebagai alumni ya kami tentu bakal menyarankan ke Al-Wahid, karena di Al-Wahid ini banyak sekali berkah yang didapat. Tahun 2000 itu adalah peresmian pertama Al-Wahid oleh Khalifatul Masih kita, ya. Mungkin
dari peresmian tersebut terdapat berbagai berkah yang kita sadari dan kita tidak sadari itu ada dalam diri kita. Saya pernah merasakan dan saya udah mengalami sendiri berkah tersebut. Nah, terus kalau untuk Kang Taufik nih, kenapa kita harus memilih Al-Wahid sih, Kang? Jawabannya cuma satu. Kenapa? Furqan. Oke, siap. Kata-kata legend. dan menurut Kang Dani nih, kenapa kita harus memilih Al-Wahid? Satu, karena Furqan tadi beda dari yang lain. Terus yang kedua, Al-Wahid itu sekolah jemaat, jadi kita bakal ketemu sama saudara-saudara kita dari berbagai daerah. Jadi istilahnya kalau Al-Wahid itu kayak miniatur Indonesia. Iya sih, bener sih. Oke. Kang, di akhir podcast ini pasti kan masih banyak yang bertanya-tanya nih. Ini ngapain sih kita nih? Ya kan, kayak ini kita lagi ngapain sih sebenarnya? Nah, jadi tujuan podcast kita ini apa nih, Kang Lutfi nih sebagai ketua Ikatan Alumni Al-Wahid? Ya, pertama untuk tujuan podcast ini diadakan, podcast ini mudah-mudahan kedepannya sebagai wadah para alumni untuk mencurahkan hati mereka yang belum tercurahkan nih selama masa-masa SMA, atau bisa juga mencurahkan pengalaman nostalgia selama masa-masa SMA yang menurut kalian pengen di-share gitu ya, untuk bahan-bahan bisa tertawa atau membuat tersenyum aja mengenang masa lalu. Karena masa lalu itu perlu kita kenang gitu ya, pada nih jangan sekali-kali melupakan masa lalu sebagai gitu ya. Guru sejarah ini. Sebagai guru sejarah. Yang selanjutnya mungkin kita ada proyek atau agenda yang sangat besar. Pada 27 Juni kita akan melaksanakan 2 dekade reuni 2 dekade SMA plus Al-Wahid. Mudah-mudahan dari angkatan 1 sampai angkatan 18 yang terakhir lulus barusan gitu ya, dari hasil keadaan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul dengan status yang sudah kembali normal. Kita bersama-sama berdoa mudah-mudahan semesta juga kembali sembuh gitu ya, lekas sembuh. Amin. Karena bosen gitu dengan kondisi seperti ini, kondisi yang dimana-mana di rumah aja ya kan. Haruskan kita tidak bisa bebas untuk berekspresi. Nah, kalau di rumah terus apa nih? Jadi keperhatiin. Skip. Nah, untuk Al-Wahidians juga yang ingin sharing tentang memori-memorinya selama di Al-Wahid, mau itu memalukan, mau itu menyenangkan dan lain sebagainya, bisa di-share aja di lewat direct message atau DM dari Instagram Al-Wahidians, atau apa sih nama username-nya? Ika Al-Wahidians ya. Yes. Ika Al-Wahidians. Nah, bisa juga lewat email di ikaalwahidians@gmail.com. Nah, terima kasih nih untuk akang-akang yang udah mau diwawancara yang udah mau diajak podcast bareng-bareng. Dan maaf juga untuk rekan-rekan Al-Wahid, mungkin podcast ini masih banyak banget kekurangan. Semoga kita bisa bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye.